Hai teman-teman semua, jumpa lagi di Gelas Kopi TV. Kali ini Mimin sajikan info menarik nih. Bukan kaleng-kaleng guys, ini berhubungan dengan alutsista militer Indonesia saat ini. Di mana Menhan Indonesia Bapak Prabowo Subianto sedang dalam upaya untuk membeli beberapa alutsista dari beberapa negara Eropa dalam 2 tahun terakhir. Menurut pengamat militer bahwa sebuah keputusan Pak Prabowo untuk memperbarui alutsista sudah tepat waktunya. Sementara itu, mereka juga mengingatkan bahwa Indonesia juga harus jeli dalam membeli alutsista tersebut, agar alutsista itu nantinya bisa berfungsi dengan baik ketika disadupadukan dengan yang lainnya nantinya. Alutsista militer Indonesia untuk sekarang ini, ada yang mengalami expired. Untuk beberapa alutsista, ada yang sudah 30 tahun, ada yang 40 tahun usianya. Ini adalah langkah yang sangat-sangat wajar, kata pengamat militer dari lembaga think tank Marapi Consulting Advisory, Helfas Ali, seperti dikutip channel News Asia beberapa bulan yang lalu. Adapun alutsista yang dalam proses pembelian dan yang sudah tersebut antara lain kapal selam, jet tempur, pesawat Airbus, serta rudal guys. Tanpa basa-basi lagi yuk kita intip guys. Berikut daftar alutsista yang akan dan sudah dibeli oleh Pak Prabowo. 1. Kapal selam Scorpène. Pada tanggal 25 November yang lalu, Prabowo bertemu Menteri Pertahanan Prancis Sébastien Lecornu di Jakarta. Keduanya membahas secara resmi rencana Indonesia membeli 2 kapal selam jenis serang, kelas Scorpène. Kapal selam Scorpène sendiri memiliki 4 generator penggerak diesel yang menyediakan daya 2.500 kW. Kapal selam ini juga dilengkapi permanen magnet synchronous motor. Scorpène bisa mengangkut 30 ranjau laut, serta bisa melaju dengan kecepatan 20 knots, 37 km per jam pada kedalaman air, dan 12 knots 22 km per jam di atas permukaan laut. Kapal selam asal Prancis ini disebut-sebut dirancang secara khusus dengan kelengkapan sistem tempur submarin Tacticelle Integrated Combat System yang sudah diterapkan di kapal selam nuklir Angkatan Laut Prancis. Jet tempur F-15. Pada saat yang sama, Prabowo juga menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin. Keduanya melanjutkan diskusi soal pembelian jet tempur F-15 yang sempat tertunda beberapa waktu lalu. Kami tentunya mendukung upaya Menhan Prabowo guna melanjutkan peremajaan sistem dan teknis pertahanan militer Indonesia, serta kapabilitasnya, dan kami ingin membantu sebisa mungkin, ujar Menhan Amerika Lloyd Austin pada tanggal 21 November lalu. Sebelumnya, AS sepakat untuk menjual 36 unit jet tempurnya, jenis F-15 senilai 14 miliar dolar atau sekitar 200 triliun rupiah. F-15 disebut-sebut memiliki keandalan di udara yang dicapai dengan penyatuan kemampuan manuver dan kesetiaan, jangkauan, senjata, dan avionik. Ini sih kalau menurut Mimin. Keren sih guys. Selain itu, tentunya kekuatan militer kita semakin hari akan menjadi lebih baik pada sistem alutsista kita guys. Jet tempur Rafale. Nah, kalau yang satu ini teman-teman pasti sudah tahu semua nih. Pasalnya, di bulan Februari lalu, Indonesia juga memesan 42 jet tempur Rafale senilai 1,8 miliar dolar dari Prancis. Prabowo mengatakan pada tahap awal Indonesia akan memborong 6 unit saja, dan yang lainnya akan menyusul setelah semua berkas dan keuangan selesai diproses. Spesifikasi jet tempur Rafale sendiri memiliki rentangan sayap 10,90 meter dengan panjang 15,30 meter dan tinggi 5,30 meter. Dengan dibekali sayap delta yang dipadukan dengan canar aeronautika aktif,
mampu berintegrasi dalam memaksimalkan kemampuan saat manuver zero gravitasi atau G+G atau 3G untuk kestabilan terbang. Menurut laporan Dassault Aviation, Rafale asal Prancis itu mampu terbang dengan kecepatan maksimal 1,8 Mach atau sekitar 2.205 km per jam. Selain itu juga, jet Rafale mampu terbang hingga 15.000 meter. Wow, jika dilihat dengan harga yang lumayan besar, tentu saja didukung pula pada kecanggihan teknologi yang dimiliki oleh jet tempur itu sendiri ya guys. Tapi apa boleh buat sih? Namanya butuh. Walau mahal kan tetap saja harus dibeli. Mengingat Indonesia belum mampu membuatnya sendiri saat ini. Mudah-mudahan, tahun depan kita bisa membuatnya sendiri kan guys. 4. Airbus A400M. Indonesia saat ini juga telah memesan 2 pesawat Airbus A400M pada 2021 yang lalu. Pesawat ini nantinya akan digunakan untuk mengangkut logistik dan prajurit. A400M adalah pesawat multifungsi yang bisa meningkatkan kemampuan taktis Angkatan Udara. Menurut hemat Pak Prabowo, pesawat ini nantinya akan berperan penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan misi tanggap bencana. Airbus A400M merupakan pesawat angkut militer jarak menengah. Pesawat ini bersaing dengan pesawat lain, termasuk Lockheed Martin C-130 Hercules dan Transall C-160. Pesawat ini mempunyai kemampuan terbang dengan cepat pada ketinggian dan rendah sekalipun. Airbus A400M juga diklaim sangat identik mengisi bahan bakar pesawat tempur dan pesawat besar lain melalui 2 pot kran pengisi bahan bakar yang berada di bawah sayap. Yang terakhir adalah Rudal Han. Masih di tahun dan bulan yang sama, Prabowo menekan kontrak pembelian rudal buatan perusahaan Turki, Roketsan. Indonesia berencana membeli rudal Han yang bisa diluncurkan dari peluncur roket multilaras dengan berat 2.500 kg. Jangkauan peluru kendali ini bisa mencapai 280 km. Apapun itu, semuanya demi untuk kebutuhan pertahanan negara kita, di mana militer kita juga sangat membutuhkan alutsista yang modern dan canggih, untuk menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah teman-teman, itu dia infonya. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini guys? Silakan komen di kolom komentar demi untuk Indonesia maju. Berilah masukan yang baik dan sehat. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini dan akhir kata Mimin pamit undur diri dari pantauan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.